أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Raja Darussalam dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Tidak jemu-jemunya kita untuk senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena pada sore yang berbahagia ini di hari Jumat, ya, kita diberikan kemudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendengarkan at-tawjih wan nasihah dari para ulama, yakni terkhusus yang kita ambil dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Maka tentunya kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kita telah diberikan kesempatan untuk diberikan kemudahan mendengar kajian yang mubarakah ini insyaallah ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita ittiba, mengikuti beliau, ya, ibadah atau cara ibadahnya beliau, suluknya beliau, akhlaknya beliau, ataupun apa saja yang beliau perintahkan, beliau larang, kita teladani, kita ikuti. Semoga ini menjadi sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai kita, dan sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan syafaat melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti beliau. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang mengambil fasal atau tema Al-Uqubat allati rattabaha Allahu 'ala az-zunub, yang kita terjemahkan bahwasanya cukuplah, ya, bahwasanya dampak-dampak dosa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan, ya, itu disebabkan oleh dosa-dosa, ya. Dan bahasan ini seolah-olah terus kita ulang, ya. Pengulangan ini hakikatnya kalau pada bahasan kali ini lebih kepada uqubat yang sifatnya yang tidak nampak, lebih kepada hukuman kepada hati, ya, kepada hati. Adapun sebelumnya telah kita jelaskan al-uqubat, hukuman-hukuman itu bisa bersifat syar'iyah dan qadariyah,
ya. Telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu seperti apa syar'iyah dan seperti apa pula qadariyah. Ya, telah kita jelaskan. Secara gamblang telah kita sebutkan bahwasanya hukuman syar'iyah itu ya seperti kita jelaskan adanya hukum had ya dengan perinciannya ataupun juga kalau kita kembalikan hukuman-hukuman yang berlaku di negeri kita, apapun kemaksiatan ya, kezaliman yang dilakukan mesti ada hukuman ya yang ditetapkan oleh pemerintah, atau paling tidak seseorang hukuman yang terjadi di tengah-tengah kita akan dicemooh, akan dicaci atau semisalnya. Ya, itu juga diantaranya hukuman. Adapun hukuman qadariyah, ya ketika seorang luput dari hukuman had ataupun hukuman syar'iyah, maka mereka tidak luput dari hukum qadariyah. Ya, mereka akan mendapatkan baik di dunia ya hukuman qadariyah itu apakah hati mereka maupun badan mereka. Ya. Mereka akan dapatkan. Adapun esok di akhirat sudah barang tentu yakni para pelaku dosa mereka akan merasakan dampak-dampak dari dosa-dosa yang dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini muallif Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ya lebih menekankan lagi di antara uqubat, hukuman-hukuman yang lebih bersifat kepada hukuman hati. Ya. Dan ini tentu hukuman jauh lebih dahsyat, ya. Hukuman jauh lebih berat dibandingkan hukuman-hukuman syar'iyah maupun qadariyah di dunia ini. Ya. Oleh karena itu apa kata muallif? Fastakhdir ba'd al-uqubat allati ratabaha Allahu 'ala adh-dhunub. Oleh karena itu hadirkan hati kalian. Artinya renungkan. Hendaknya kalian bisa merenungi bahwasanya sebagian besar uqubat, hukuman-hukuman yang Allah tabaraka wa taala tetapkan ya atas hamba-hambanya atau para pelaku maksiat, pelaku dosa itu disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, enggak mungkin Allah mengadab, menghukum ya tanpa ada sebab. Ya, tanpa ada perbuatan yang dilakukan seorang hamba, mesti ada sebab Allah menghukum itu. Oleh karena itu ini hendaknya menjadi renungan. Jangan sampai ketika seorang telah memahami adanya hukuman yang telah Allah tetapkan, ya, seseorang merasa aman, seorang merasa ya tentram hidup di dunia ini, seolah-olah tidak ada hukuman, sehingga mereka bebas melakukan berbagai macam bentuk maksiat. Mereka bebas melakukan berbagai macam bentuk dosa. Kemudian beliau mengatakan wajawwiz usula ba'dihha ilaik. Dan sekaligus juga perhatikan. Hendaknya kalian memperhatikan ketika uqubat itu, ya. Hukuman itu sampai atau datang atau terkena kepada dirimu, ya. Maka jadikan kata mu'allif di sini waj'al dzalika da'iyan lin nafsi ila hijraniha. Maka hendaknya ya ketika uqubat, hukuman ya yang itu sampai kepada kalian, yang itu terkena kepada kalian, hendaknya hukuman itu menjadi da'iyan, penyeru, penasehat ataupun memberikan motivasi kepada kalian, kepada jiwa kalian lihijraniha, untuk meninggalkannya, untuk menjauhkan dari berbagai macam bentuk dosa. Ya. Oleh karena itu kata Malik, wa ana asuqu lak minha tarfan yakfil aqil ma tasdiqi bi ba'dihha. Ya. Maka di sini kata Ibn Al-Qayyim, ya, aku memberikan nasihat, ya, aku menggambarkan kepada kalian, ya, tentang dampak-dampak daripada
dosa. Ya. Maka kata beliau, yakfil aqil. Maka cukuplah bagi orang-orang yang telah diberikan nikmat akal, ya, nikmat hati, ya. Ketika hukuman itu telah sampai kepada diri kita, ya, yang telah dilihat dengan kasat mata, agar kiranya orang yang telah diberikan akal untuk membenarkannya ataupun mempercayainya.